Halo semuanya, kali ini saya akan bahas terkait PPh 21 tahun 2024 berdasarkan PP 58 tahun 2023. Oke, mungkin dari kalian sudah mengetahui cara perhitungan PPh 21 untuk tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan di sini ada perbedaannya untuk tahun 2024. Saya akan informasikan dua perbedaan yang ada di tahun 2024. Yang pertama, di sini ada pengkategoriannya. Jadi, mungkin di tahun 2023 tidak ada pengkategorian seperti ini, tapi di tahun 2024 ini ada pengkategoriannya. Ada TK 0 itu masuk kategori A, TK 1 itu masuk kategori A juga, TK 0-nya juga A. Ini TK2, TK3, K1, dan K2 itu masuk kategori B, dan K3 itu masuk kategori C. Dan selanjutnya yang ada perbedaan di tahun 2024 ini ada namanya tarif efektif rata-rata. Dan di sini ya, jadi setiap kategori itu ada tabelnya masing-masing dan pajaknya masing-masingnya. Jadi range penghasilan brutonya dari 5,4 juta sampai 5,650 itu 0,25 dan selanjutnya ya. Dan ini akumulasinya untuk A dan B itu juga tidak sama ya. Jadi mungkin di sini 6,5 dan yang di atas tuh juga nggak bisa ada patokannya ya. Selisihnya 200.000 kah, 500.000 kah, dan ini juga udah ditentukan dari kantor pajak ya. Jadi mereka yang buat simulasi dari kategori A dengan penghasilan brutonya sekian, itu tarifnya sekian, ini tabelnya sudah dari mereka ya, dari peraturan PP 58 itu. Dan di sini kalian nanti juga bisa lihat ya, kalian di tahun 2024 awal itu statusnya apa nih? TK 0 kah masuk kategori A, TK 2, K1 atau K2 ini masuk kategori B, dan kalian bisa lihat di sini ya. Kalau kalian masuk kategori B ya ini tabelnya nih. Dengan penghasilan bruto sebulannya itu 6,2 juta itu tidak kena pajak ya. Mungkin sebelumnya dari penghasilan kita sebulan itu disetahunkan terlebih dahulu baru dihitung pajaknya PPh pasal 21-nya menurut pasal 17-nya, tapi di sini enggak ya. Jadi untuk 2024 itu setiap bulannya itu kita cuma mencari nilai penghasilan brutonya baru dikalikan dengan tarif efektif rata-rata ya. Jadi setiap bulannya berdasarkan penghasilan brutonya dan masuk kategori yang mana. Cuma nanti perbedaannya di 2024 ini saat karyawan tersebut memasuki masa pajak terakhir, misalkan dia bekerja dari Januari sampai bulan Mei, dan di bulan Mei-nya itulah harus diakumulasi, dihitung berdasarkan PPh pasal 17-nya, baru dikurangi PPh setiap bulan yang dia sudah bayar. Jadi, apakah kurang atau lebih bayar? Nah, di sini mungkin saya sudah membuat formulasi ya. Jadi, ada Excel yang akan memudahkan bagi kalian untuk menghitung pajak karyawan itu berapa, dan untuk HRD juga mungkin bisa download juga nih, nanti filenya saya kasih. Di sini saya setting sampai 100 karyawan ya, mungkin ya kurang lebih 100 karyawan. Mungkin kalau 1000 karyawan kalian bisa insert aja datanya dan copy paste rumusnya ya. Di sini untuk kolom A-nya ini boleh diisi boleh enggak, dan untuk kolom kuningnya ini wajib diisi ya. Jadi semuanya berdasarkan yang kuning ini dari nick ya. Jadi rumusnya nanti ada namanya sum if s. Ini kalau nggak diisi nanti nggak bakalan muncul datanya. Dan untuk contohnya saya pertama di sini ada 5 contoh. Mungkin kali ini saya akan bahas pertama yang di contoh awal ya, contoh satu, berdasarkan sesuai yang ada di DJP ya. Saya pilih nomor satu. Nah, ini contoh dari DJP ya. Ini daerahnya perlu diisi atau enggak juga nggak masalah. Ini laki-lakinya juga, ini nomor NPWP-nya mungkin kalau HRD bisa catat nomor NPWP karyawannya mungkin untuk memudahkan nanti saat membuat bukti potong ya. Dan di sini status NPWP-nya ini perlu diisi ya. Pada saat Januari awal dia statusnya punya NPWP atau enggak. Kalau dia tidak punya NPWP, pajaknya lebih besar 20%. Jadi di sini kita bisa isi ya. Dan ini kalau kalian isinya di sini N, bakal otomatis rumus yang di sebelah kanannya akan ikut berubah. Ini juga statusnya ya, dia K0 kah? Ini juga berpengaruh ya, dari PTKP-nya nanti akan berpengaruh
dari kategorinya juga akan berpengaruh. Nah, di contoh yang dari DJP itu di sini statusnya K0 ya, dia memiliki NPWP dan di sini juga gross ya. Jadi pajaknya ini dibayarkan dipotong dari gaji karyawan ya. Mungkin bisa jadi ada yang namanya gross up. Kalau gross up itu pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Jadi nilai pajaknya berapa, nanti ada namanya tunjangan pajaknya itu harusnya sama dengan pajak yang dipotong. Nah, di sini juga udah ada settingannya namanya gross up. Jadi HRD itu udah gampang ya. Misalkan ada karyawan yang nego gajinya minta net, jadi pajaknya di gross up ya. Dari HRD bisa pilih di sini gross up ya. Jadi bisa tahu berapa sih dengan gajinya di sini 10 juta itu tunjangan pajaknya berapa. Di sini juga bisa tahu ya. Di sini kita contohnya gross up, gross dulu ya. Jadi di gross dan di sini ada rumus juga sebenarnya nih kuning yang perlu diisi saat dia berakhir kerja, ini harus diganti jadi Y. Kalau tidak diganti rumusnya akan ngaco ya. Jadi kita ada yang harus diisi dan ada yang nggak perlu diisi nih, contohnya kayak di yang warna hijau ini tidak perlu diisi jadi karena ini udah rumus, dan ini yang kolom kuning ini wajib diisi. Nah, contohnya di sini dia bekerja dari Januari dan Desember dia juga masih bekerja, jadi kita asumsikan ya ini pajak di akhirnya ya, jadi pajak akhirnya di bulan Desember ini ada otomatis ya. Jadi kalau dia dari Januari sampai Desember ini akan otomatis 1 sampai 12. Tapi kalau dia nantinya cuman dari April itu bakal otomatis ya, berarti 4 sampai 12 dan lama kerjanya juga akan otomatis jadi 8. Nah, di sini karena dia dari Januari, ini lama kerjanya jadi 12 bulan. Di sini perlu ya, ini yang hijau emang udah rumus tapi ini perlu banget kita isi di kolom kuningnya karena ini akan berpengaruh untuk perhitungannya. Dari lama kerja ini 12 bulan itu nanti akan berpengaruh dari biaya jabatan ya. Jadi biaya jabatan itu nanti ada di kolom sebelah kanan sini namanya biaya jabatan. Sorry, nah di sini ya. Jadi kalau dia 12, jadi dia bisa maksimal 6 juta biaya jabatannya. Tapi kalau dia cuma 10 bulan, itu di sini pasti cuma 5 juta maksimal untuk pengurangnya. Oke, kita lanjut di sebelah kirinya dulu aja ya. Nah, dari contoh DJP itu, gaji pokoknya dicontohkan gaji pokoknya 10 juta. Ini nggak ada komisinya setiap bulan, nggak ada lembur, nggak ada rapel. Ini juga nggak di gross up ya, nanti pas kita contohnya baru kita tambahkan gross up. Ini nggak ada tunjangan, THR, bonus dan yang lain-lain. Ini BPJS-nya juga dia nggak ada ya. Tapi di sini dia, nah nih, di sini nanti ada di kolom kreditnya dia ada iuran pensiun ya, biaya pensiun. Jadi kita di kiri dulu kita mainkan. Ini penghasilan brutonya, jadi sebulan itu bersihnya brutonya ya 10 juta. Dan ini tarif efektif rata-rata nih. Jadi kalau sebelumnya di tahun 2023 itu penghasilan brutonya nanti kita setahun kan. Nah, di sini nggak perlu dulu nih untuk bukan masa pajak terakhir. Jadi kita hanya lihat dari penghasilan brutonya dulu nih. Penghasilan bruto sebulannya 10 juta. Berapa sih pajaknya? Berapa tarif efektif rata-ratanya? Kita lihat di sini di tabelnya. Dia tadi itu di sini K0 ya. Kita lihat di sini K0 kategori A. Gajinya ini penghasilan brutonya 10 juta ya. Nah, kita lihat di sini 10 juta itu masuk kategori yang ini, 9 ya, nomor 9 kategori A. Pajaknya 2%. Ini tinggal dikalikan aja. Jadi 2% dikalikan 10 juta, pajaknya 200.000. Nah, jadi pajak dari contoh yang di JP itu setiap bulannya 200.000. Ini selama gajinya cuma 10 juta dan nggak ada tambahan-tambahan lain seperti lembur dan yang lainnya, ini pajaknya akan 200.000 ya. Nah, contohnya kalau tadi kita mau lihat kalau dia gross up ya. Nah, kita coba contoh di sini gross up. Ini pajaknya akan berubah dari 200.000 jadi 230.000. Yang bawahnya tidak ikut berubah ya. Ini tetap, nah kalau kita harus ganti juga nih. Yang bawahnya kita perlu ganti. Ini jadi gross up juga. Jadi dia akan berubah. Nih, pajaknya juga akan berubah. Nah, mungkin jika kalian nanti download file Excel ini dan
pas di gross up ini akan muncul kayak seperti error gitu, itu perlu kalian ke file, terus pilih option, kalian pilih ke formula. Ini enable-nya harus di checklist, klik di OK. Nah, karena ini data gross up itu saling menarik, jadi kalau enable-nya tidak di checklist, dia akan tidak berfungsi rumusnya. Nah, di sini ya 10 juta. Nah, ini 200.000. Dan untuk perbedaannya saat masa pajak terakhir, kita udah bikin ini checklist ya. Karena ini Desember udah masa pajak terakhir ya. Kalau dia berhentinya di bulan Agustus, mungkin kita ganti di sini. Jadi, nah ini jadi 1/8 dan masa kerjanya 8 bulan. Karena dia nggak berhenti, nggak ada resign, jadi kita anggapnya sampai Desember ya. Nah, perbedaannya untuk masa pajak akhir itu kita harus akumulasikan penghasilan brutonya berapa, pengurangnya berapa, baru nanti pajaknya berapa ya. Jadi contohnya di sini penghasilan brutonya selama 1 tahun ini 120 juta ya, dari Januari sampai Desember. Ini tarif efektif kita nggak perlukan karena ini masa pajak terakhir, kita nggak pakai yang ini. Ini buat Januari sampai November aja ya, pajaknya tadi 200 ribuan. Dan di sini penghasilan bruto setahunnya 120 juta. Sedangkan biaya jabatannya tadi ya, biaya jabatan itu untuk mengurangi perhitungannya. Jadi 120 juta dikali 5%. Jika tadi masa kerjanya cuma 10, dia pasti otomatis di sini 5 juta ya. Di situ perlunya kita mengisi dia masa pajak terakhir atau enggak ya. Jadi nanti dia bakalan rumusnya akan ngebaca di sini ya. Jika cuma 10 bulan, pasti di sini biaya jabatannya cuma 5 juta. Nah, kita perlu hitung di sini. Ini 6 juta dikurangi 120 juta, 114 juta. Di sini dia ada iuran pensiun ya. Jadi iuran pensiun itu untuk mengurangi ya. Karena pensiunnya nanti pun kena pajak, jadi saat dipotong itu harus dikurangi. Ini kayak jaminan pensiun dari BPJS tenaga kerjaan itu juga dikurangi ya. Ini dari contohnya dia nggak pakai BPJS tenaga kerjaan ya. Mungkin kalau karyawan itu ada BPJS ketenaga kerjaan dan dipotong 1%, ini harus dikurangi dalam untuk menghitung PPh 21-nya. Ini karena di contohnya nggak ada, jadi kita hanya dari iuran pensiunnya aja nih. Jadi dari 120 juta dikurangi 6 juta dikurangi ini 1,2 juta. Totalnya 112 juta, 8 juta nih. 112 juta 800 ribu ya. Nah, ini PTKP ya. PTKP-nya masih sama ya, sama 2023. TK 054, K0-nya 58,5 juta. Nah, di sini PKP ya, tinggal dikurangi ya. Penghasilannya itu setahun kan dikurangi PTKP-nya. Jadi ini PKP-nya 54 juta. Dan ini tarif pajaknya ya, berdasarkan PPh pasal 17-nya 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 sampai 250 juta itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25% dan seterusnya ya. Dan ini coba kita contoh aja, PKP-nya 54 juta dikali 5%. Nah, ini hasilnya 2,7 juta ya. Nah, ini pajak harusnya setahun di 2024 2,7. Sedangkan yang dia udah bayar cicil bulanan dipotong perusahaan itu 200 ribu selama 11 bulan itu 2,2. Jadi pada masa pajak terakhir di bulan Desember itu pajaknya 515 ribu ya. Jadi seperti ini ya, mungkin ada perbedaan padahal gajinya sama, kenapa pas di Desember pajaknya lebih besar. Nah, ini perbedaannya karena yang awal Januari sampai November itu kita pakai perhitungannya tarif efektif rata-rata. Ini yang berlaku per Januari 2024. Ini udah dibikin formulanya dari kantor pajak, jadi kita harus mengikuti setiap bulannya bayar 200 ribu. Sedangkan pada masa pajak terakhir itu diakumulasikan lagi, dihitung pajaknya berapa, realnya dikurangi yang kita sudah dipotong sama perusahaannya. Jadi pajak realnya itu 2,7 dan yang sudah dipotong 2,2, jadinya kita harus potong lagi di bulan Desember 515 ribu. Nah, di sini mungkin ada kolom-kolomnya lagi ya. Tadi nih gross up. Nah, ini juga ada NPWP ya. Jadi saat ini NPWP-nya kita ganti jadi N, ini juga otomatis bakalan berubah nih. Jadi tarifnya 20% lebih besar.
Nah, mungkin di sini bisa ngebantu nih dari segi HRD kalau nanti ada negosiasi gaji, misalkan dia mintanya gross ya tinggal diganti aja di gross. Jadi kalian bisa coba-coba kalau angkanya negonya berapa, ya coba aja ini berapa sih perbedaannya. Nah, ini dari segi teksnya ini sudah harusnya sudah benar ya formula yang saya buat ini, dan ini bisa untuk 100 karyawan ya. Jadi kalau gaji karyawan kalian cuma 50, bisa copy paste aja di sini. Nanti bisa hitung berapa pajaknya otomatis bakalan keluar. Nah, mungkin kalau nanti ada pertanyaan ya bisa coba tanya aja, kalau saya sempat akan saya bantu. Harusnya format ini sudah bisa mengcover untuk PPh 21 di tahun 2024 ya. Dan di sini juga ada contohnya, sebenarnya ada yang lain ya. Ini yang nomor 2 ini K0 juga, dan ini gajinya 10 juta, ini ada tambahan lembur dan yang lainnya. Ini gaji brutonya berapa, jadi 30 juta, ini masih masuk kategori A. 30 juta 080 itu masuk di nomor berapa nih yang di kategori A ini ya. Nah, ini 13%. Kalian bisa tinggal kali aja 30 juta 80 ribu kali 13%, hasilnya 3,9. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Ini 35080. Lihat 35 di sini 14%. Kali aja 14%, ini juga udah otomatis. Hasilnya seperti itu. Nah, mungkin untuk soal yang lainnya, percobaan yang lainnya, contoh yang lainnya mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Mungkin dari saya itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan, mungkin bisa dicoba-coba di download filenya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.